Oke teman-teman, di video kali ini saya kedatangan motor Mio Soul GT yang mengalami masalah mesinnya itu suaranya gemericik teman-teman, dan ini motor pun ngebul ya seperti kereta api. Nah, ini permasalahannya biasanya itu pada bagian RRA nya teman-teman, itu lahar bambunya sudah mengalami koclak ya teman-teman, dan motor ini pun tidak bisa di quarter karena bloknya sudah dihasil, harus ganti blok seher. Dan ini motor jajannya sudah banyak ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita kemana-mana sebaiknya kita bongkar dulu untuk bagian bodinya, atau kita pisahkan mesinnya dari rangka ya teman-teman. Oke, supaya lebih jelas. Dan untuk pemilik motornya pun ini mengatakan motor bahwa olinya itu sering habis teman-teman. 2 minggu sudah habis, setelah diganti 2 minggu sudah habis olinya teman-teman. Ini motor boros oli teman-teman ya, lebih boros oli daripada bahan bakar. Jadi ini motor benar-benar jajannya banyak ini ya teman-teman. Aduh, ada-ada saja ini motor ya. Oke, langsung kita bongkar saja untuk bodinya, lalu kita pisahkan dari mesin ya teman-teman ya, karena ini motor perawatannya kurang kayaknya ini ya teman-teman ya. Menurut dari suaranya tadi itu pendengaran saya mengatakan bahwa ini biasanya bermasalah pada RRA nya teman-teman, atau pelatuknya itu, lahar pelatuknya atau lahar bambunya itu koclak atau alias goyang, jadi menimbulkan suara teman-teman. Jadi wajib ganti ya, ini blok seher dan sehernya juga wajib diganti ini teman-teman, karena ngebul parah olinya, makanya boros teman-teman. Kemudian olinya kita kuras dulu ya teman-teman. Saya curiga ini jangan-jangan olinya habis juga ini teman-teman, padahal kata yang punya motor ini baru seminggu yang lalu diganti oli teman-teman. Coba kita kuras dulu apakah olinya ada atau tidak ini ya teman-teman. Saya curiga ini olinya ada apa enggak ini. Karena kan ini motor sudah ngebulnya parah teman-teman. Nah, olinya pun sudah tiris ya teman-teman, alias berkurang banyak. Ini sama sekali olinya parah benar-benar. Aduh, oli kok sampai kayak gini ya, sampai kering olinya. Gimana nggak kemericik teman-teman motor kayak begini, apalagi motor Mio M3 Soul GT itu rawan oli ya teman-teman. Sebulan sekali wajib diganti, tergantung perjalanan juga ya teman-teman, tidak bisa dilewatkan dari sebulan, itu bisa habis. Keseringan yang saya dapatkan itu Mio Soul GT sering banget olinya habis teman-teman. Maka gara-gara oli, gara-gara 50.000 jadinya habis ratusan ribu ya teman-teman ya. Seperti inilah nih, harus dibongkar semuanya. Jajannya udah pasti banyak ini teman-teman, menguras kantong. Oke teman-teman, sambil menonton video ini teman-teman, jangan lupa di komen, like, subscribe ya teman-teman. Karena dengan like, subscribe teman-teman itu saya lebih semangat lagi teman-teman untuk mengupload video-video terbaru. Dan mohon maaf jika videonya kurang bagus ya teman-teman, karena semuanya serba sendiri teman-teman. Jadi capek ya ngerjainnya sendiri, videoin sendiri teman-teman, maklumlah. Karena sini saya juga masih pemula ya teman-teman, semuanya serba sendiri.
Jadi seperti inilah kondisi mesinnya setelah kita pisahkan dari rangkanya ya teman-teman. Dan kondisinya pun sudah kelihatan jelas, sudah terpisah dari rangka. Dan kita pun pengerjaannya sudah leluasa ya teman-teman, sudah bebas, tidak kesulitan lagi. Dan ini kita taruh dulu di sini supaya aman, tidak jatuh nanti. Dan untuk kap mesinnya ini atau penutupnya kita protolin semua ya teman-teman, supaya lebih jelas, karena ini penutup mesinnya menghalangi. Dan ini harus kita pisahkan semuanya ya teman-teman, supaya pengerjaannya lebih bebas. Kipasnya pun kita buka, untuk kapak depan blockhead kita bongkar semuanya. Pokoknya kita pretelin semuanya ya teman-teman, supaya tidak kesulitan untuk pengerjaannya. Kita kendorkan untuk baut gear rantai ketangnya menggunakan kunci 12. Ini bautnya sudah baut 12 ya teman-teman. Lalu kita kendorkan lagi untuk tonjokan ketangnya supaya kita bisa mencopot rantai ketangnya. Kita kendorkan seperti ini, lalu rantai ketangnya bisa dikeluarkan dengan mudahnya ya teman-teman. Dan di sini pun kondisi mesinnya ini sepertinya rembes juga ini teman-teman. Benar-benar motor clean, terlalu clean ya teman-teman. Untuk motor seperti ini kita perawatannya harus benar-benar rajin ya teman-teman, supaya tidak seperti ini. Karena motor seperti ini dia itu rawan oli, pemuaiannya lebih cepat daripada motor gigi ya teman-teman. Oli sering habis, kadang-kadang nggak ngebul, nggak rembes, tapi olinya bisa habis. Saya pun heran untuk tipe motor seperti ini, Mio J, Soul GT, Mio M3. Nah, lalu kita buka untuk baut tusuk satenya. Ini namanya di sini baut tusuk sate. Entah, kita mengaku buka menggunakan kunci L5 ya teman-teman. Setelah kita buka seperti ini, kita tarik saja bautnya, lalu kita buka kunci baut 12 nya ini, baut tusuk sate. Kita buka menggunakan kunci 12 secara merata supaya nanti bloknya tidak miring ya teman-teman. Utamakan kesetiaan walaupun dengan alat sederhana. Oke teman-teman.
bloknya menggunakan yang orisinil, dan ini untuk blok yang lamanya sudah baret-baret juga ya teman-teman. Ini kodenya sama, ini 2PH apa ini. Dan ini untuk clip pen dan pen piston, ring dan piston dan ring, sorry ya, jadi bingung ini teman-teman. Ini piston, ini pen piston dan flat kancingnya semuanya menggunakan yang original ya teman-teman. Dan ini untuk pelatut RRA nya kita ganti satu karena yang rusak itu pelatut in ya teman-teman, dan ini yang ori juga ya teman-teman. Oke, ini kita akan proses pembersihan supaya clean, pemasangannya pun enak. Sebelum kita proses pemasangan, di sini kita akan rakit terlebih dahulu untuk piston dan ring pistonnya teman-teman, supaya nanti pemasangannya lebih cepat ya teman-teman. Karena kan kita sendiri, jadi semuanya serba sendiri, jadi lama kalau nggak dikerjain satu-satu ya teman-teman. Makanya kita rakit dulu untuk bagian ring supaya proses pemasangannya lebih cepat ya teman-teman. Kita buka dulu untuk ring pistonnya. Seperti ini kondisi ring piston teman-teman. Untuk pistonnya kita kasih sedikit pelumas supaya licin ya teman-teman, karena kalau licin itu enak pemasangannya. Untuk proses pemasangan ring piston itu perhatikan ya teman-teman, jangan sampai kebalik. Itu kan ada ring piston, ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 itu ada 2 dan warnanya pun berbeda. Jangan sampai terbalik ya teman-teman, karena kan kalau terbalik nanti cepat ngebul, blok sehernya tidak bakalan awet, baru dipasang sudah ngebul lagi. Jadi diperhatikan ya teman-teman, terutama buat kita sesama pemula, termasuk saya juga teman-teman. Saya juga masih pemula. Untuk pemasangan ringnya itu space-nya jangan saling bertemu di silang. Nanti kalau saling bertemu itu oli bisa bocor atau nembus ke bahan bakar, jadinya ngebul deh teman-teman. Jadi diperhatikannya untuk ring yang merah ini, kemerahan ini ditaruh di atas ring kompresi 1, dan untuk yang rada tajam ini ditaruh di ring kompresi 2. Kalau pemasangannya benar itu pasti awet untuk blok sehernya teman-teman, dijamin awet. Nah, perhatikan juga di sini ada tandanya itu menghadap ke atas ya teman-teman. Sangat lancar. Kita tambahin lagi untuk volumasnya supaya licin. Kita pasangkan untuk kancingnya sebelah supaya nanti pemasangan kancing yang sebelahnya itu tidak lama ya teman-teman.
Nah, dan ini jangan sampai lupa teman-teman, ini yang paling utama, ini bos senternya ya. Karena kalau bos senternya tidak dipasang, itu blok sehernya tidak bakalan awet, tidak senter teman-teman, bisa-bisa miring, akibatnya jadi ribet. Karena kalau miring itu jadinya baret nanti untuk liner pistonnya, liner blok pistonnya, jadinya tidak awet. Jadi ini jangan sampai lupa untuk bos senternya ya teman-teman. Nah, ini kecil-kecil juga, ini sangat bermanfaat banget karena ini buat senter, dan kita pasangkan packingnya karena ini packingnya kaleng jadi jarang rusak ya teman-teman. Kita bisa gunakan lagi ini untuk packingnya, kita bersihkan semua, gak usah pakai lem-lem ya teman-teman. Kalau saya tidak pakai lem karena packingnya masih bagus. Lalu kita kasih pelumas lagi, kemudian kita kasih pelumas lagi untuk reblok pistonnya supaya pemasangannya gampang. Kita masukkan saja sedikit pelumas, jangan pelit-pelit untuk pelumas ya teman-teman. Lalu kita pasang bloknya, kita pas-paskan dulu, dan perhatikan untuk ring pistonnya ya teman-teman, dipas-pasin jangan sampai berputar, nanti ketemu space nya jadi sia-sia kita pasang blok baru. Nah, tekan lalu digoyang-goyang, didorong sedikit, tekan-tekan seperti ini sampai masuk, lalu masukkan rantai ketengnya. Hati-hati untuk lidah tensionernya karena mudah patah. Nah, seperti ini teman-teman, sudah masuk ya, sudah klop sampai klop seperti ini, dan dipas-paskan lagi ya teman-teman. Dan ini pun sudah TMA, sudah top, bisa kelihatan langsung bagaimana TMA itu posisi piston. Oke teman-teman, mohon maaf ya teman-teman karena videonya langsung saya percepat saja ya teman-teman, karena kelamaan untuk proses pemasangan bagian pada klepnya. Oke teman-teman, motor pun sudah nyala, sudah tidak ngebul lagi, dan suaranya pun sudah halus ya teman-teman. Untuk teman-teman yang melihat video ini, semoga bermanfaat ya teman-teman, dan jangan lupa tinggalkan komen, like, subscribe supaya 8 channel selalu semangat untuk mengupload video-video terbaru ya teman-teman. Jadi seperti itu tadilah proses pemasangannya. Apabila ada kekurangan dalam video ini, mohon maaf ya teman-teman, karena kita di sini sesama pemula. Dan pada intinya ini motor sudah oke dipakai ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat.